Wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah, jadi ini nanti ya, dalam video ini nanti ada prinsip pengembangan, kemudian sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum, dan berbagai tipe prinsip dalam pengembangan kurikulum. Kita mulai dari pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip itu merupakan asas, dasar, keyakinan, atau pendirian. Prinsip menunjukkan sesuatu hal yang sangat penting, mendasar, harus diperhatikan, memiliki sifat mengatur dan mengarahkan, serta sesuatu yang biasanya selalu ada atau terjadi pada situasi atau kondisi serupa. Macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum itu yang pertama adalah data empiris, kemudian yang kedua data eksperimen, kemudian yang ketiga cerita atau legenda yang hidup di masyarakat atau folklore of kurikulum, yang keempat adalah akal sehat atau common sense. Selanjutnya ini adalah tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama bahwa anggapan kebenaran utuh atau menyeluruh atau whole truth. Kemudian yang kedua, anggapan kebenaran parsial atau partial truth. Yang ketiga, anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian atau hipotesis. Nah, whole truth adalah fakta, konsep, dan prinsip yang diperoleh dan telah diuji dalam penelitian yang ketat dan berulang sehingga bisa dibuat generalisasi dan bisa berlaku di tempat yang berbeda. Kemudian partial truth yaitu suatu fakta atau konsep dan prinsip yang sudah terbukti efektif dalam banyak kasus, tapi sifatnya masih belum bisa digeneralisasi. Kemudian hipotesis yaitu asumsi kerja atau prinsip yang sifatnya tentatif. Prinsip ini muncul dari hasil deliberasi yaitu judgment dan pemikiran akal sehat. Kemudian kita masuk pada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip umumnya, prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Kemudian prinsip khusus mengembangkan komponen tujuan, prinsip untuk mengembangkan komponen isi kurikulum, dan prinsip-prinsip untuk mengembangkan komponen-komponen kurikulum lainnya. Ini adalah prinsip-prinsip umum dari pengembangan kurikulum, ada 5 ya. Yang pertama adalah prinsip relevansi, kemudian yang kedua prinsip fleksibilitas, yang ketiga prinsip kontinuitas, kemudian yang keempat prinsip praktis atau efisiensi, dan yang kelima prinsip efektivitas. Akan kita ulas satu persatu pada slide berikutnya. Yang pertama adalah prinsip relevansi atau kesesuaian. Prinsip relevansi ada 2 jenis, yaitu relevansi eksternal dan relevansi internal. Relevansi eksternal artinya bahwa kurikulum itu harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Yang kedua, relevansi internal yaitu kesesuaian antara komponen kurikulum itu sendiri. Ini adalah prinsip relevansi. Kemudian yang kedua adalah prinsip fleksibilitas, yaitu bahwa kurikulum harus lentur, tidak kaku, terutama dalam pelaksanaan pembelajaran. Dalam kurikulum harus terdapat suatu sistem tertentu yang mampu memberikan alternatif dalam pencapaian tujuan melalui berbagai metode atau cara-cara tertentu yang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Ini prinsip fleksibilitas. Kemudian yang ketiga adalah prinsip kontinuitas. Kurikulum itu dikembangkan secara berkesinambungan, meliputi kesinambungan antar kelas maupun antar jenjang pendidikan. Tujuannya agar proses pembelajaran siswa bisa maju secara sistematis. Itu adalah prinsip kontinuitas. Kemudian selanjutnya adalah prinsip praktis atau efisiensi. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan aplikabilitas di lapangan. Kurikulum harus bisa diterapkan dalam praktek pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Prinsip praktis ada kaitannya dengan prinsip-prinsip kurikulum lainnya. Ini prinsip praktis atau efisiensi ya. Kemudian prinsip efektivitas merujuk pada pengertian bahwa kurikulum selalu berorientasi pada tujuan. Kejelasan tujuan akan mengarahkan dalam pemilihan dan penentuan isi
metode dan sistem evaluasi, serta model konsep kurikulum apa yang akan digunakan. Oliva menggunakan istilah aksiom untuk mewadahi keragaman karakteristik tipe prinsip. Nah, ini ya prinsip dalam atau axioms. Perubahan kurikulum adalah sesuatu keharusan. Kemudian kurikulum merupakan produk dari masa yang bersangkutan. Selanjutnya, perubahan kurikulum masa lalu sering terdapat secara bersamaan bahkan tumpang tindih dengan perubahan kurikulum yang terjadi masa kini. Perubahan kurikulum akan terjadi dan berhasil jika ada perubahan pada orang-orang atau masyarakat. Dan pengembangan kurikulum adalah kegiatan kerjasama kelompok. Ya, pengembangan kurikulum pada dasarnya adalah proses menentukan pilihan dari alternatif yang ada. Kemudian, pengembangan kurikulum adalah kegiatan yang tidak akan pernah berakhir. Pengembangan kurikulum akan berhasil jika dilakukan secara komprehensif, bukan aktivitas bagian per bagian yang terpisah. Pengembangan kurikulum akan lebih efektif jika dilakukan dengan mengikuti suatu proses yang sistematif. Dan pengembangan kurikulum dilakukan berangkat dari kurikulum yang ada. Nah, itu tadi teman-teman, yang perlu ditekankan adalah tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Ada 5 ya tadi ya. Semoga dapat bermanfaat. Kita berjumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.